kemudian hari. Salah satu pilar penyusun dari negeri yang bernama Madinah itu adalah penduduk. Sudah pernah saya sampaikan bahwa di Madinah itu ada dua kelompok ya, dari orang beriman dan dua kelompok dari orang-orang yang tidak beriman. Yang pertama, dua kelompok itu adalah Muhajir dan Ansar. Muhajir adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ansar adalah orang-orang Madinah yang Islam dan mereka adalah membantu orang-orang Muhajir yang datang ke negeri mereka. Dan satu kelompok lagi yang tidak beriman yaitu dari kelompok ahli kitab, Yahudi atau Nasrani dan orang-orang munafik. Ya, orang munafik tidak termasuk bagian dari kelompok orang beriman. Karena apa? Mereka sejatinya orang yang kafir tetapi menyembunyikan kekafirannya dengan baju orang-orang beriman. Lesannya beriman tetapi hatinya kafir. Ya. Dan Rasulullah SAW itu sebagai bentuk apa? Bentuk agar Madinah itu aman, ya, agar Madinah itu damai, rukun. Maka di antara ikhtiar yang beliau lakukan adalah mempersaudarakan, ya, Muhajir dan Ansar. Yang sebelumnya sebenarnya juga telah Rasulullah persaudarakan di antara orang-orang Muhajirin, ya. Beberapa di antaranya seperti ini ada persaudaraan mereka di Muhajirin. Kenapa? Karena sesungguhnya persaudaraan orang beriman itu tidak dilandaskan pada pada nasab, ya, pada biologis, ya. Kenapa? Karena banyak di antara saudara-saudara Nabi Muhammad SAW, ya, terutama paman-paman beliau ternyata tidak beriman. Sebut saja misalkan Abu Lahab, ya, Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak beriman. Kemudian contoh misalkan keluarganya Walid, Khalid bin Walid itu juga tidak beriman, ya, mbah-mbahnya. Maka sesungguhnya mempersaudarakan mereka, ya, antara Muhajir dan Ansar itu sebagai pengganti persaudaraan mereka yang tadinya disaudarakan karena nasab, karena pertalian saudara, pertalian darah, itu diganti dengan persaudaraan yang hakiki yang lebih mulia daripada sekedar pertalian antara anak dan bapak, ya, anak dan bapak atau saudara dengan saudaranya, ya, atau antara datuk dengan cucunya, gitu ya. Kenapa? Karena itu semu, ya. Karena pertalian saudara, ya, persaudaraan yang dilandaskan dengan nasab itu kadang-kadang malah hasilnya saling membenci. Dan sesungguhnya Al-Quran juga mengisahkan itu, bagaimana seorang Ibrahim itu harus bermusuhan dengan bapaknya tanpa mengurangi kebaikan yang diberikan Ibrahim kepada bapaknya, ya. Ibrahim dan Azar, bapaknya nggak beriman, Azar nggak beriman, Ibrahim beriman, dan akhirnya bapaknya justru membakar anaknya sendiri. Kenapa? Ibrahim makanya dibakar, ya, dibakar. Atau antara Musa dengan Fir'aun, kalau kan bukan saudara, ya, walaupun secara hubungan itu Fir'aun menjadi ayah angkat dari Musa alaihissalam, ya. Atau antara Fir'aun dengan istrinya Aisyah, suami istri ternyata musuhan. Kenapa? Karena iman. Atau apa? Ada lagi di awal, ya, antara Yusuf dan saudara-saudaranya, antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Yusuf punya saudara namanya Bunyamin, dan Yusuf juga punya saudara dari satu ayah, ya, dengan ibu yang lain. Ternyata di awal mereka saling bermusuhan, bahkan Yusuf dilemparkan ke dalam sumur, ya, dan saudara-saudaranya membuat makar mengisahkan bahwa Yusuf ini diterkam oleh serigala, dilumuri bajunya Yusuf seakan-akan dia benar-benar dimakan oleh serigala, ya. Itu artinya apa? Pertalian saudara yang dilandasi dengan nasab itu kadang hasilnya malah buruk,
Atau kisah yang luar biasa adalah antara Kan'an dengan Nuh alaihissalam. Kan'an tidak beriman matinya. Nuh alaihissalam menyeru kepada anaknya tidak bisa malah. Yang beriman hanya bapaknya, anaknya tidak. Dipanggil-panggil, ayo irkam ma'ana, irkam ma'ana. Ayo naiklah bersama kami ke perahu ini, ke kapal besar ini. Tidak mau. Dia milih untuk berlindung di atas gunung. Dan akhirnya gunung itu tenggelam, Kan'an pun tenggelam. Yang luar biasanya adalah ketika pertalian nasab juga diikat oleh Allah dengan pertalian berdasarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini untuk agar mengganti saudara yang ditinggalkan sebelumnya. Ada saat Imam Syafi'i, safir tajid aywadan amman tufariquhu. Pergilah, hijrahlah dari tempatmu ke tempat yang lain. Maka Allah akan mengganti, engkau akan mendapati ganti dari apa yang kau tinggalkan. Saudara yang kau tinggalkan di Mekah, maka akan dapat saudara baru di Madinah. Para sahabat juga sama, maka Rasulullah persaudarakan mereka itu. Apa landasannya? Landasannya adalah firman Allah SWT, perintah untuk saling mengikatkan diri. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu berpegang teguhlah. I'tisam itu bersatu, berpegang teguh seperti orang yang sedang bergelayutan pada tali yang sama. Dan tali yang paling kuat bukan tali nasab, bukan tali sesama suku, bukan sesama kelompok atau golongan, sesama bahasa, bukan. Yang paling kuat adalah tali Allah SWT. Wa'tasimu bihablillah. Berpeganglah kepada tali Allah jami'an semuanya, wala tafarraqu, jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kalian. Id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ketika kamu itu saling bermusuhan. Dulu orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah itu bermusuhan. Enggak ada kabilah. Maka orang-orang Mekah di awal kajian kita hampir tidak pernah dijajah orang. Karena mereka sendiri saling penjajah. Kelompok-kelompok kecil, kabilah-kabilah itu seakan-akan mereka itu adalah negara-negara kecil yang saling berantem dengan saudaranya. Ribut terus orang Mekah. Orang Madinah juga sama. Suku yang besar Aus dan Khazraj itu tidak pernah bersatu. Baru bersatu ketika Islam datang. Maka itu adalah nikmat Allah. Mempersatukan suku-suku itu adalah nikmat Allah. Yang tadinya mereka bermusuhan menjadi bersaudara. Tadinya saling berperang, akhirnya damai. Karena nikmat perdamaian itu adalah nikmat Allah yang besar. Nikmat Allah yang besar. Ketika kalian bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum. Allah SWT mempertautkan hatinya, mempertautkan hati. Fa asbahtum bi ni'matihi, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah itu ikhwana, saling bersaudara. Kita ini disuruh bersaudara, enggak boleh bercerai-berai, enggak boleh musuh-musuhan. Maka ajakan permusuhan itu sebenarnya bukan ajakan Allah SWT. Ajakan siapa? Ajakan setan. Kenapa? Karena wa'tasimu bihablillah. Karena yang ngajak untuk bersatu itu Allah, yang nyuruh bersatu itu Allah. Yang nyuruh kita bergandengan tangan itu Allah, yang nyuruh damai itu Allah. Maka lawannya apa? Lawannya setan. Lihat ini. Sebentar, ini langsung. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah. Sesungguhnya setan itu hanyalah pengen. Setan itu tujuannya apa? Hendak menimbulkan bainakum adawah, permusuhan di antara kalian. Permusuhan. Tidak mau setan itu antar suku rukun, antar keluarga rukun, suami istri rukun, tidak mau setan. Tidak mau. Setan itu rukun antar suami istri, tidak mau. Anak dan bapak tidak mau dibuat bentrokan. Sesama masyarakat dibuat bentrokan. Itu kerjanya setan dari dulu. Wal baghdha, dan juga saling benci. Wes enak-enak rukun, saling benci. Itu ajakan setan. Makanya
Di antara maksiat-maksiat itu tujuannya sebenarnya saling benci. Apa itu di antaranya apa? Dengan khamar. Lihat ya. Banyak sekali kerusuhan, banyak sekali perkelahian, tawuran. Itu sumbernya dari apa? Dari khamar. Delok bal-balan. Ternyata dengan khamar musuhnya kalah atau dia kalah jagoannya, muring-muring, berantem. Itu kenapa? Karena khamar. Judi, makanya Allah mengharamkan khamar, mengharamkan judi. Kenapa? Karena di ujungnya ada permusuhan. Maka Allah itu senang sekali, Rasulullah senang sekali kalau ada persatuan. Lihat ketika Rasulullah belum menjadi nabi, itu ada namanya apa namanya hifdzul fudul. Ingat nggak hifdzul fudul? Ingat ya? Yang nulis mungkin ingat atau yang memperhatikan ingat. Apa hifdzul fudul itu? Bersatu padu untuk apa? Bersatu padu orang-orang Quraisy, orang-orang Arab semua untuk membela orang-orang yang didolimi, dan bersatu padu untuk memerangi orang yang mendolimi siapapun, walaupun bukan dari sukunya, walaupun bahkan bukan dari orang Arab. Itu Nabi ikut di situ, hifdzul fudul itu ikut ya, ikut perjanjian itu. Kenapa? Karena Allah suka persatuan, Allah suka perdamaian, Allah suka kalau orang-orang bersatu padu nolong yang didolimi, dan Allah suka orang bersatu padu untuk memerangi orang yang dolim. Ya, orang yang dolim diperangi. Kenapa? Biar tidak ada kedoliman di antara mereka. Karena kedoliman itu buruk. Ya. Kemudian wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah. Kebencian ya, saling bermusuhan itu, judi, khamar itu apa? Menghalangi kamu dari mengingat Allah. Makanya ini kaidah besar, apapun itu, walaupun sebenarnya nggak ada nasnya yang jelas, kalau itu menimbulkan permusuhan, kalau itu menimbulkan lalai dari Allah, dari mengingat Allah, maka itu biasanya diharamkan oleh Allah. Apa saja, delok bal-balan boleh nggak? Aslinya boleh, tetapi kalau nggak delok bal-balan akhirnya jadi permusuhan, ya, kemudian tidak ingat Allah, wayai sholat nggak sholat, ya, wayai adzan terus saja, itu jadi haram. Jadi haram. Kenapa? Karena itu setan, maunya setan. Apa saja, pertunjukan apa, ya, pertunjukan apa, akhirnya apa? Nggak sholat orang ya. Padahal aslinya bagus, aslinya bagus, aslinya mubah, aslinya boleh, ya. Aslinya boleh, tapi karena ada permusuhan, ya jadi nggak boleh. Akhirnya apa? Karena melalaikan Allah, ya jadi nggak boleh. Allah haramkan, ya, Allah haramkan. Wa anis shalah fahal antum muntahun, ya. Dan juga apa? Dari mengenal dan sholat, melalaikan sholat. Apa saja hobi, kalau itu melalaikan sholat, maka apa? Maka bisa dihukumi haram. Bisa dihukumi haram. Contohnya apa? Contohnya apa? Ada orang kesukaannya berburu, nyari burung atau nyari ikan. Wis ngeluruk pakai tembakan atau pakai ketepel atau pakai apapun. Nggak tahu wayah, nggak tahu waktu. Duhur tabrak, asar tabrak, mulai maghrib. Duhur asarnya hilang. Itu jadi haram. Aslinya mubah jadi haram. Bahkan mungkin aslinya wajib. Ini orang berburu mancing untuk keluarganya, dijual, ada penghasilan. Ternyata apa? Ngelalaikan sholat, ngelalaikan ingat Allah, maka jadi haram. Nah, ini kaidah besar, ya. Fal antum muntahun, maka berhentilah kamu dari itu. Jadi sesungguhnya permusuhan itu dari setan. Wa innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu saudara. Saudara seperti saudara kandung itu. Fa aslihu baina akhwaikum, maka kalau mereka berantem hendaklah diislah, disatukan. Wattaqullaha la'alakum turhamun. Orang Islam Indonesia dengan orang Islam Arab itu saudara enggak?
Saudara. Orang Islam Indonesia dengan orang Islam Cina, saudara enggak? Saudara. Orang Islam Jawa dengan orang Islam Sunda, saudara enggak? Saudara. Orang Islam Jawa dengan Madura, saudara enggak? Saudara. Saudara semua. Bahkan kulit yang warna-warni, ketemu orang Islam hitam legam, kalau dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, sudah saudara. Saudara. Enggak boleh merendahkan. Saudara apa? Saudara itu apa? Kalau disakiti, kita juga merasa disakiti. Tidak boleh orang itu sedih, kita berbahagia, tidak boleh. Orang itu bahagia, kita nggak boleh sedih. Kenapa? Saudara itu begitu, senasib, sepenanggungan, satu rasa sama rasa. Ya. Bukan semua harus sama, tidak bisa orang sama semua. Orang Islam harus Jawa semua, tidak bisa. Harus Afrika semua, tidak bisa. Harus ganteng semua, tidak bisa. Harus cantik semua, tidak bisa. Berbeda-beda. Dan perbedaan itu apa? Itu sesuatu yang niscaya. Tetapi kalau dia sudah syahadat, itu saudara kita. Itu saudara kita. Maka lihat Madinah itu. Ada Salman Al-Farisi dari mana? Dari Persia. Ada siapa lagi? Ada Hubaib Ar-Rumi dari Romawi. Ada Bilal bin Rabah dari Afrika. Itu semua saudara. Lihat ketika haji, lihat ketika umroh, macam-macam orangnya, semua saudara. Tidak boleh ngolok-ngolok karena kulit, nggak boleh ngolok-ngolok karena rambut, nggak boleh ngolok-ngolok karena hidung, nggak boleh ngolok-ngolok karena mata yang sipit. Tidak boleh. Ya, semua saudara. Karena saudara nggak boleh ngolok-ngolok. Kalau seandainya mereka digoda setan, sehingga orang Jawa benci kepada orang Sunda, sehingga orang Madura benci sama orang Jawa, orang Indonesia benci sama orang Arab, maka apa? Hendaklah disatukan. Apa yang disatukan? Ingat bahwa mereka saudara kita, bahwa mereka saudara kita, bukan musuh. Kenapa? Kita disatukan oleh ikatan yang kuat, yaitu ikatan Islam. Ya, itu bahkan ikatan itu lebih kuat daripada ikatan apa? Ikatan yang berhubungan dengan nasab. Bahkan apa? Orang yang lahir dari apa? Dari orang kafir, kemudian anaknya beriman, ya, anaknya beriman, itu mulia. Bahkan bapak yang kafir, anak yang beriman, itu nggak bisa mewarisi. Atau sebaliknya, bapak beriman, anaknya nggak beriman, itu bapak sama anak nggak mewarisi, nggak mewarisi. Itu hebatnya apa? Ikatan agama itu, ikatan agama itu sampai begitu, ya. Tidak bisa saling mewarisi. Kalau perbuatan baik, bagus. Orang tua, kalau orang tuanya belum beriman, anak yang beriman, itu nggak boleh berbuat jelek pada orang tuanya. Ya. Yang tidak boleh cuma taat kepada apa? Kesyirikan. Kalau orang tuanya nyuruh syirik, kita nggak boleh taat. Kalau nyuruh yang baik, boleh. Kamu ngunjungi, disuruh ngunjungi, suruh menjenguk sakit, menjenguk sakit. Bahkan ketika ngubur pun kita harus menghormati orang yang bahkan tidak bersaudara dengan tidak seagama dan kita. Tetapi kalau urusan akidah tidak boleh ikut. Ya, nyelamati, ngasih selamat tidak boleh. Menghadiri majelis-majelis ibadah mereka juga tidak boleh. Ya. Ketika orang-orang beriman itu berseteru, tukaran, berantem, perang, itu kita harus mendamaikan. Ayo rukun, ayo bersatu, ayo damai. Tidak boleh, ya, tidak boleh kita itu berantem, ya. Walaupun kita itu berbeda apa? Berbeda warna kulit, berbeda kelompok, berbeda golongan, berbeda apa lagi? Partai mungkin. Tidak boleh kita berantem. Orang beriman tidak boleh ngolok-ngolok, ya, sama orang beriman yang lain. Innamal mu'minuna ikhwah. Ini belajar, namanya belajar. Tidak boleh. Yang berbeda dengan kita banyak, bahkan orang kembar pun berbeda. Apalagi yang tidak lahir dari rahim yang sama, pasti berbeda. Makanya harus apa? Legowo dengan perbedaan itu. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Maka hendaklah damaikan di antara kalian kalau berantem. Wattaqullah, takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah, la'alakum turhamun. Semoga kalian mendapat rahmat Allah SWT. Ya. Jadi ini ingat ya, ini dibawa bekal kita sampai kapanpun, sepintar apapun kita, ikut apapun kita,
yang namanya orang beriman walaupun berbeda dengan kita itu saudara kita. Itu ya. Tidak boleh dikotak-kotakkan dengan kotak-kotak yang enggak ada apa? Enggak ada syaratnya. Rasulullah SAW pernah marah. Kapan? Ketika orang muhajirin bilang hidup muhajirin. Ketika orang ansor bilang hidup orang ansor. Rasulullah marah sekali. Marah dengan itu. Kenapa? Itu kenikmatan Islam itu mengikis perbedaan muhajirin dan ansor. Ya. Mengikis itu. Kalau kita sudah Islam itu nikmat sekali. Ya. Apa? Golongan, kelompok, ya. Itu biasa. Kenapa? Jangan begitu ya. Kita aja misalkan ada orang yang seragam. Seragamnya hitam pasti ngumpul sama yang punya seragam hitam. Seragamnya kuning pasti ngumpul sama seragam kuning. Ada pepatah mengatakan apa? At-tuyuru bi ashkaliyat taqa. Burung-burung itu sesuai dengan apa? Dia hinggap sesuai dengan jenisnya. Ada burung bango, kira-kira hinggap kepada burung bango apa burung pipit? Burung bango. Tapi sama-sama burung enggak? Sama-sama burungnya. Burung apa namanya? Elang. Kira-kira dia mencoloknya di mana? Di tempat yang tinggi-tinggi. Kenapa? Karena di sana ada burung elang yang lain. Dia nyaman di situ. Tapi sama-sama burung enggak? Sama-sama burungnya. Orang Islam begitu. Orang Jawa pasti lebih nyaman sama orang Jawa. Ya kan? Kenapa? Bisa bahasanya, bisa rasa bahasanya juga bisa, ngobrolnya enak. Tetapi ketika dia bertemu dengan yang lain, dia nggak masalah. Kenapa? Dia duduk sama-sama Islamnya. Dia nggak boleh sampai, bahkan nggak boleh saling menghina. Makananmu lebih enak, gara-gara kita selera ini, kita nggak selera itu, bilang makananmu nggak enak. Nggak bisa dipaksakan. Orang nggak boleh olok-olokan gara-gara beda makanan. Kenapa? Orang rasanya itu apa selera itu beda-beda. Baju pun sama. Orang bisa buat nyari bentuk macam-macam. Tetapi ada kaidahnya. Pakaian itu harus menutup aurat. Pakaian itu tidak menerawang. Pakaian itu tidak ketat. Selama sudah menutup aurat, tidak ketat ya. Kemudian tidak untuk khuyala, tidak untuk menyombong-nyombongkan diri, maka pakaian bentuknya apapun itu boleh dipakai. Orang Eskimo pakai baju dari bulu apa? Bulu domba. Selama dia nutup aurat, selama dia enggak melepet, enggak membentuk lekuk tubuh. Selama dia bukan untuk kesombongan, maka itu sudah syar'i, sudah bagus. Orang Jawa enggak mungkin dia pakai baju bulu domba. Kenapa? Dromos. Tahu dromos? Ongkep, kepanasan. Cocoknya apa? Cocoknya dari apa? Dari yang batik, kayaknya lembut, kayaknya dingin. Orang Eskimo nggak cocok. Nah, begitu. Jubah itu pakaian Islam nggak? Iya, karena dia tidak longgar, ya, tidak sempit, ya, tidak nerawang. Nah, tapi kalau nggak boleh ngelokno orang yang tidak pakai jubah asal dia sudah memenuhi syaratnya, ya, memenuhi syaratnya. Makanan juga begitu. Tidak boleh orang yang senang makan apa namanya makanan dari gunung, sayur-sayuran, apa namanya ikan. Tidak boleh ngolok-ngolok orang yang dari padang pasir. Kenapa? Allah ciptakan beda-beda. Allah ciptakan beda-beda. Itu masya Allah. Itu kenapa? Kita saudara. Ya. Kita saudara. Dan ini akan diuji nanti. Ya. Kita akan diuji. Apa kita bersaudara apa enggak. Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah SAW, bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu memperingatkan ini. Kalau orang beriman itu la tabaghadu, apa? Jangan saling membenci. Ini dipegang benar-benar. Suatu saat ya, Abu Darda itu menyebut Bilal bin Rabah, wahai hitam, anak dari perempuan hitam. Itu kira-kira omongan iman apa bukan? Bukan. Kenapa? Dia sudah merendahkan orang dengan sebutan hitam. Orang nggak mau disebut hitam walaupun dia orang hitam. Betul nggak? Ya kan? Kenapa? Konotasi hitam itu konotasi jelek. Wahai orang hitam, anaknya perempuan hitam. Bagaimana reaksi Bilal?
Bilal tahu ini pasti ini panggilan jahiliyah. Bilang sama Rasulullah, wahai Rasul, aku dipanggil begini sama Abu Darda. Dipanggil Abu Darda, wahai Abu Darda, sesungguhnya inna fika mru'un jahiliyah. Apa kata Bilal? Apa kata Rasul kepada Abu Darda? Wahai Abu Darda, ya, atau bukan Abu Darda, Ghifari, Abu Dar Ghifari. Wahai Abu Dar, sesungguhnya dalam dirimu ada perkara jahiliyah. Kenapa? Karena dia berbangga dengan warna kulit yang dia punyai. Warna kulit orang Arab apa? Putih. Dia berbangga dengan rambut yang dia punyai, dengan hidung yang dia punyai, atau dengan bahasa yang dia punyai, sehingga dia berbangga dengan dirinya, sehingga merendahkan Bilal yang orangnya hitam, ya, orangnya hitam, legam, rambutnya keriting kayak kismis, jelek. Maka jelek tidak boleh dipanggilkan ke orang, walaupun dia memang begitu, ya kan? Maka Rasulullah nggak boleh menjuluki orang kecuali dia senang dengan julukan itu. Ada seorang namanya apa, Akmas atau Asma'i yang tuli, itu julukan, dia ulama besar dan dia nyaman dengan julukan itu. Kalau dia nyaman tidak apa-apa, tetapi kalau dia juluki wahai tuli, tidak boleh, wahai pendek, tidak boleh. Tapi kalau dia senang dengan julukan itu tidak masalah, ya. Misalkan ada orang namanya siapa yang terkenal, Udin, ya. Udin kan banyak, ya. Ada orang yang membedakan Udin macam-macam. Ada Udin yang jual bunga. Orang bilang, Udin yang mana? Udin bunga. Kenapa? Dia jual atau kembang atau bunga. Ada Udin yang apa? Udin yang melihara bebek. Udin siapa? Udin bebek. Ya. Ada nggak begitu? Ada. Karena namanya sama. Kalau dia merasa itu hanya pembeda dan dia nggak tersinggung, maka boleh. Tetapi kalau itu membuat dia tersinggung, direndahkan, nggak boleh panggilan itu. Ya, nggak boleh manggil dengan panggilan yang jelek itu. Ya, begitu. Ada orang dipanggil Ambon, Ambon, boleh nggak kira-kira? Lantaran dia itu hitam, ya, seperti orang Ambon. Kalau dia senang dengan itu dan dia tidak merasa itu jelek, maka boleh, nggak dosa yang manggil. Tapi kalau dengan panggilan itu dia merendah, dirinya terhina, maka dosa panggilan itu. Ya, itu ya, maka nggak boleh saling membenci. Wala tahasadu, ya, memanggil dengan gerangan apa? Gerangan yang buruk. Wala tahasadu, tidak boleh saling iri, ya, tidak boleh saling iri. Karena Allah sudah membagi-bagi nikmat. Orang beriman tidak boleh iri. Yang satu dikasih, yang satu nggak dikasih, nggak usah iri. Karena pasti rezekinya masing-masing. Ya, dibagi semua, ternyata kuenya cuma sebagian, yang lain nggak dapat, jangan iri. Yang satu bisa beli motor, jangan iri. Yang satu bisa beli sepeda, jangan iri. Ya, ada kaidahnya. Wala tahasadu, jangan saling iri-irian. Kenapa? Kalau engkau dapat nikmat, lihatlah yang di bawahmu. Ya. Kenapa? Ada orang yang alhamdulillah punya sepeda. Orang itu kayak motor, nggak bisa iri. Kenapa? Alhamdulillah aku masih punya sepeda. Karena ada orang yang kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki karena dia nggak punya uang beli sepeda. Alhamdulillah aku bisa jalan kaki. Kenapa? Temanku hari ini apa? Didorong pakai kursi roda. Ya, Salafiyah. Yang sedang di kursi roda, bersyukurlah. Kenapa? Ada saudaranya, ada temannya yang nggak bisa naik kursi roda, tergeletak di ranjangnya karena sakit. Ya, masya Allah, kan kita syukuri terus. Ya. Tetapi kalau iman, itu baru boleh iri. La hasada illa fisnatain. Ya, boleh hasad, ya, untuk dua hal. Apa? Rajulun atahullahu ilman. Ya, atau rajul atahullahu Qur'ana. Seorang laki-laki Allah beri Quran. Dia diberi kemampuan Allah untuk bisa menghafal Quran. Kemudian apa? Yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian dia berdiri sepanjang malam dan sepanjang siang. Untuk apa? Untuk membaca Quran. Orang boleh iri kalau itu, kalau ibadah. Ya. Atau seorang laki-laki yang diberi apa? Allah harta. Kemudian apa? Yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar.
dia menginfakkan harta itu siang dan malam, itu boleh iri. Kalau nikmat nggak usah iri, kalau harta nggak usah iri. Ya. Kenapa? Semua diukur dengan kadarnya masing-masing. Nggak ada yang kelebihan, nggak ada yang kekurangan, pas untuk dirinya. Nah, itu ya, dan dia harus ridho dengan itu. Wala tahasadu, jangan iri. Wala tadabaru, janganlah saling bermusuhan, bertolak belakang. Tadabaru itu saling menjauh gitu loh. Ketemu menjauh, ketemu menjauh, ketemu menjauh. Ya, itu tidak boleh. Saya tanya, batasnya bermusuhan berapa hari kalau orang beriman? 3 hari. 3 hari karena sesuatu ya, karena digarai, sandalnya digosok. Tidak boleh gosok sandal ya. Ada yang gosok sandal di sini? Alhamdulillah. Tidak boleh, haram. Gosok haram. Ya, gosok haram. Para ulama itu menyebut orang Israel itu ghosibin. Yaitu apa? Orang yang menduduki tanahnya orang, ghosib namanya. Ngambil sandal orang dipakai, ghosab. Ngambil baju orang tanpa izin, ghosab. Kan nggak dimiliki, ghosab namanya. Nggak boleh, hati-hati. Kadang anak-anak pondok ini menyepelekan itu dosa itu. Ya, dosa itu. Wah itu kan ikhlas dia, enggak ikhlas. Ya. Enggak ikhlas ya. Gosok nggak boleh. Topi kalau nggak izin nggak boleh. Bahkan mushaf pun kalau diambil kalau nggak izin nggak boleh. Kecuali anaknya bilang, mushaf saya boleh dipakai siapapun, silahkan, halal. Tapi kalau nggak ngomong gitu, nggak boleh gosok mushaf. Ya, nggak boleh gosok mushaf. Ya. Orang yang tadabar, orang yang bertolak-tolakan, musuhan, nggak tegur sapa, haknya cuma 3 hari, nggak boleh lebih dari itu. Ya, nggak boleh lebih dari itu. Wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah orang-orang yang bersaudara. Ya, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu limuslimin ayyahjur akhahu fawqa salasati layali. Tidak boleh mendiamkan saudaranya, nggak tegur sapa lebih dari 3 hari. Wes 3 hari tok, ya 3 hari tok, nggak boleh lebih dari itu. Ya, itu Masya Allah nasihat Nabi Muhammad SAW. Maka para sahabat itu bersaudara semua, ya, bersaudara, nggak ada yang penggerengan. Kalau beda pendapat biasa, ya beda pendapat biasa, nggak usah diperbesar. Ya, karena orang punya kepala masing-masing. Berbeda pendapat biasa. Bahkan Rasulullah SAW berbeda pendapat dengan sahabatnya. Di perang Uhud, Rasulullah ingin perang itu di dalam kota. Para sahabat ingin perangnya di luar, di Uhud, di padang Uhud. Yang diterima siapa? Pendapatnya para sahabat. Rasulullah ikut saja. Kenapa? Ya, kenapa? Yadullahi alal jamaah. Karena tangan Allah di atas jamaah. Kalau ada keputusan bersama memilih di antara pendapat itu, maka itu keputusan yang terbaik. Kenapa? Melalui syura, ya, syura. Itu maka Masya Allah para sahabat itu saling berbeda, tapi mereka saling mencintai, saling bersaudara. Ya. Hadis lain ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la tahasadu. Ya, sama, jangan saling hasad. Wala tanajashu. Tanajas apa? Ya. Tanajas apa? Saling apa? Berbisik ya. Kalau ada orang 3 ya, 3 orang berbisik-bisik, itu boleh nggak 1 sama 2 orang berbisik? Nggak boleh. Kenapa? Seakan-akan ini membicarakan aku. Atau nggak berbisik karena yang satu dari Madura, yang satu dari Jawa, yang dari Jawa dia ngomong Jawa, yang Madura nggak paham. Itu berbisik nggak? Berbisik. Ada 2 orang, yang 2 bisa bahasa Arab, yang satu nggak bisa. Jenengan ngomong pakai bahasa Arab, berbisik nggak? Berbisik. Ya. Ya. Wala tabaghadu, jangan saling benci-bencian. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala bai'a ba'dukum ala bai'i ba'din, tidak boleh membeli yang dibeli orang lain, yang sedang dibeli orang lain. Saya lagi nawar, misalkan saya mau beli peci, pecinya harganya 10.000.
Pak, berapa harganya? 10.000. Ya. Boleh kurang nggak? 9.000. Masih belum bilang boleh, dan saya belum meninggalkan tempat itu. Ketika datang orang lain, Pak, saya mau peci itu Pak, berapa? 10.000. Wis tak kasih 11.000. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Sebelum saudara kita menyelesaikan menyelesaikan akad jual belinya, kita nggak boleh masuk untuk membeli barang itu. Selesaikan dulu, kalau udah nggak mau baru boleh. Ya, baru boleh membeli itu. Ya. La ya'limuhu wa la yakhdhuluhu. Wa kunu ibadallah ikhwana, dan jadilah sebagai hamba Allah yang saling bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Sebenarnya ada lagi, janganlah melamar apa yang dilamar orang lain, atau janganlah melamar apa yang dilamar saudaramu. Sama, melamar juga sama. Seorang perempuan dilamar, belum selesai, belum jawab ya apa tidak, sudah datang orang lain. Yang satunya bawa motor, yang satunya bawa mobil, padahal belum dikasih tahu ini nolak apa menerima, langsung nerima yang bawa mobil. Nah, itu tidak boleh. Selesaikan dulu, ditolak apa enggak. Kalau sudah ditolak baru masuk. Kalau sudah diterima, sudah terus, nggak boleh masuk lagi kemudian menerima yang berikutnya itu. Ya, kayak gitu ya. La yadlimuhu, tidak boleh mendoliminya. Wala yakhdulu, tidak boleh menghinakannya. Ya. Tidak boleh menghinakannya, menghinakan depan orang. Tidak boleh. Ya. Ini atau dibicarakan keburukannya. Kapan keburukan boleh dibuka? Di pengadilan. Kapan keburukan boleh dibuka? Ketika seorang meminta fatwa kepada ahli ilmu, kemudian dia buka keburukannya, boleh. Ya, boleh. Bahkan harusnya ditutupi keburukannya. Hari ini malah nggak ditutupi, malah diobral-obral, diviralkan. Ini tidak boleh. Ya. Wala yakdzibu, tidak boleh mendustakannya. Mendustakannya tidak boleh. Ya. Wala yahkiruhu, tidak boleh menganggap dirinya remeh. Ya. Malah itu gini, malah itu gini. Tidak boleh, nggak gitu itu. Ya. At-taqwa huna, kata Rasulullah, takwa di mana? Takwa di sini. Wa yushiru ila sadri salasa marrat. Taqwa huna, taqwa huna, taqwa huna. Takwa itu di sini. Ya. Orang mulia itu bagaimana? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang mulia itu bukan yang ganteng, bukan yang kaya, bukan yang pengikutnya banyak, bukan yang muridnya banyak, enggak. Orang takwa itu orang yang mulia itu orang yang paling takwa. Ya, dan itu di sini. Bihasbi imri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Ya. Orang itu ya dianggap buruk, ya, atau dianggap jahat itu tergantung kadarnya dia merendahkan, menganggap remeh orang lain. Kalau dia sukanya membuat remeh orang lain, mengelek-elekkan, yang merendah-rendahkan, maka sebanyak itu pula dia jeleknya. Jadi orang itu nggak boleh gara-gara ingin menonjolkan dirinya kemudian menjelekkan orang lain. Istilahnya belah bambu itu ya. Kalau kita belah bambu itu kan satunya diinjak, satunya diapain? Ditarik ke atas. Nah, itu namanya apa? Mengangkat dirinya, merendahkan orang lain. Mengangkat dirinya, menginjak yang lain. Nah, itu termasuk perbuatan yang Rasulullah haramkan. Kullul muslimi anil muslimi haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain haram. Apanya? Damuhu. Darahnya enggak boleh tumpahkan. Tidak boleh orang memukul sampai keluar darahnya, ya, tidak boleh. Atau melukainya, tidak boleh, ya. Atau membunuhnya, tidak boleh. Maka berat, membunuh orang beriman itu berat sekali. Wakanahu qatalan nasa jami'ah. Kalau orang membunuh orang beriman, itu seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Berat, ya. Hari ini nyawa itu murah sekali. Semakin dia jauh dari Allah, maka nyawa murah. Semakin dia semakin dekat bangsa itu dengan Allah, maka
harga nyawa itu sangat mahal. Dulu ya, dulu ada mungkin zamannya Nabi Muhammad SAW, ada seorang wanita ini direndahkan oleh orang Yahudi. Apa? Jilbabnya tarik, set, sehingga dia terjatuh, terjengkang dan hijabnya lepas. Ada seorang laki-laki beriman membela saudaranya, bukan saudaranya, saudara seiman, dibela. Wajib membela orang beriman, dibela. Karena membela orang Yahudi, membela orang muslimah di pasar Yahudi, maka orang Yahudi ngepung orang ini, dikepung. Akhirnya apa? Dipukuli sampai mati. Gara-gara wanita dijambak, ditarik jilbabnya, auratnya kebuka, dibela orang Islam, dipukuli mati. Apa yang Rasul katakan? Akhirnya diusir itu semua dari Madinah. Ya, kayak gitu. Zamannya zaman Muslim sudah sampai Andalus. Ada seorang wanita yang kebetulan menjadi budak di sebuah gereja. Kemudian dia bilang, wah Mu'tasimah. Mu'tasim itu di Baghdad. Itu dia bilang, ya, dia mengeluh, wah Mu'tasimah, mana Mu'tasim? Aku sedang menjadi budak di negeriku ini. Apa yang dilakukan? Dia tulis surat. Kalau enggak bebaskan ini budak ini, Muslim ini, maka aku akan kirimkan pasukan yang ujungnya masih di Irak, ya. Ujungnya sudah sampai negerimu, pangkalnya masih di Irak. Takut itu, ya. Ya, itu kayak gitu, ya. Kayak gitu sampean. Lihat orang itu bersaudara. Nyawa itu harganya mahal dalam Islam itu. Wa malhu haram hartanya. Tidak boleh kita mengambilnya dengan cara yang batil. Nggak boleh merampoknya, nggak boleh mencurinya, nggak boleh menipunya, nggak boleh mendoliminya, nggak boleh. Haram darahnya. Ya. Apa boleh hartanya orang yang tidak beriman? Sama-sama nggak boleh. Nggak boleh. Bagaimana cara mengambil harta orang beriman yang boleh? Dengan jual beli. Ya, dengan jual beli rela antarodin, sama-sama ridho. Wa airhu, kehormatannya juga haram, tidak boleh direndahkan, nggak boleh mengambil kehormatan orang, ya, nggak boleh merendahkan kehormatan manusia. Baik, mungkin itu silakan adzan dulu. Kita lanjutkan beberapa contoh persaudaraan yang orang-orang yang dipersaudarakan Rasulullah SAW, ya. Seperti Rasulullah mempersaudarakan dirinya dengan Ali bin Abi Thalib. Ali ini apanya? Ponakannya, ya. Kalau ini yang di depan ini adalah orang-orang Mekah awalnya, ya. Hamzah dan Zaid bin Harithah, Abu Bakar dengan Umar itu di Mekah, Utsman dan Abdurrahman bin Auf, Zubair dan Abdullah bin Mas'ud, Zubair bin Awam, Ubaidah bin Harits dan Bilal bin Rabah, Mus'ab dan Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah dan Salim maula Abu Hudzaifah. Ini contohnya di Mekah. Kalau di Madinah, diantaranya Abu Bakar dengan Kharijah bin Zuhair, Umar bin Khattab dan Utban, bukan Urban, ya, Utban bin Malik. Ini menarik kisahnya. Mereka ini berbagi peran. Karena mereka saling menanggung, ya. Umar bin Khattab kerja, Utban ngaji, ya, gantian begitu. Kalau waktunya Umar bin Khattab yang kerja, yang ngaji, Utbannya kerja, nah, gitu ya. Jadi mereka ini tidak nganggur, ya. Orang muhajirin walaupun mereka meninggalkan hartanya, tetapi mereka tidak semata-mata menerima bantuan dari orang-orang Ansor. Mereka juga berusaha, ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Walaupun Rasulullah itu memberi jalan keluar, dipersaudarakan agar saling membantu. Itu Umar bin Khattab dengan Utban bin Malik, ya. Abu Ubaidah bin Jarrah dan Sa'ad bin Mu'ad. Ini pembesar. Abu Ubaidah ini orang besar, Sa'ad bin Mu'ad juga orang besar, ya. Sa'ad bin Mu'ad ini pemimpinnya Madinah.
Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi' ya, bin Rabi'. Ini luar biasa. Abdurrahman bin Auf itu datang ke Madinah tanpa harta, meninggalkan rumah, meninggalkan semua modal dia. Oleh Sa'ad bin Rabi' ini ditawari, "Wahai Abdurrahman, aku punya kebun, punya tanah. Aku bagi 2, separuhnya untukmu." Bayangkan, kayak gitu Ansor itu. Tak bagi 2 untukmu. Aku punya istri. Nanti aku ceraikan salah satunya. Kalau sudah habis masa iddahnya, silahkan dinikahi. Sampai gitu. Kemudian kalau orang hari ini dikasih gitu, mau nggak kira-kira? Ya mau lah, kasih harta separuh mau. Tapi lihat Abdurrahman bin Auf menjaga dirinya, ya. Enggak, aku nggak butuh itu. Ya, dullani ala suq. Apa yang dikatakan sama Abdurrahman bin Auf? Tunjukkan aku saja di mana pasar. Abdurrahman bin Auf pintar dagang. Yang dia minta bukan bagian harta orang muhajirin, bukan istri, ya, bukan apapun. Tunjukkan aku pasar. Ditunjukin itu pasar. Waktu itu masih Yahudi yang punya pasar itu, ya, bukan pasar orang Islam. Pergi beliau dengan jual mentega dan minyak atau apa gitu, dan tepung. Hari itu jual. Beberapa hari sudah untung. Sudah dia belikan emas dan dia menikah. Ya, menikah beberapa hari saja menikah. Maharnya 1 gram atau beberapa gram emas, ya. Duluan emasnya kan kayak gitu ya. Kemudian Rasul mengatakan, "Kenapa wahai Abdurrahman bin Auf, kok kamu ceria?" "Iya, saya habis menikah Rasul." "Dengan siapa?" "Dengan salah seorang wanita dari Ansor." "Berapa maharnya?" 1 biji emas, ya, 1 biji emas. "Iya, kalau gitu aulim walau bisyat." Kalau gitu adakan walimah walaupun hanya dengan memotong seekor domba, ya, melakukan seekor domba. Ya, syat. Ya, itu Masya Allah ya, Abdurrahman bin Auf. Akhirnya beliau luar biasa ya. Kemudian Az-Zubair bin Awam dengan Salama al-Waqshi. Az-Zubair bin Awam luar biasa orangnya. Talha bin Ubaidillah disaudarakan dengan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik orang yang kaya di Madinah, tapi beliau juga tinggal di masjid Nabi. Orang yang kaya, kebunnya, kurmanya banyak, ya, termasuk kaya. Itu beliau dipersaudarakan dengan Talha bin Ubaidillah. Kemudian Sa'id bin Zaid dengan Ubay bin Ka'ab. Sa'id bin Zaid termasuk orang muda, ya, anak muda. Dia masuk Islam sekitar umur 17 atau 15 tahun. Ubay bin Ka'ab termasuk ahli Quran di Madinah. Kemudian Mus'ab bin Umair dipersaudarakan dengan Abu Ayyub Khalid bin Zaid. Nah, ini dipersaudarakan. Awalnya bahkan mereka ini saling mewarisi. Kata Ibnu Abbas, ya, sebelum perang Badar, orang-orang yang dipersaudarakan sama Nabi antara Muhajirin dan Ansor itu saling mewarisi. Kalau seandainya Abu Bakar meninggal, maka Kharijah bin Zuhair itu dapat warisan. Padahal bukan nasab, bahkan nggak ada hubungan persaudaraan, dapat mewarisi. Tapi setelah perang Badar itu dihapus hukumnya, bahwa yang berhak mewarisi adalah orang-orang beriman yang meninggal yang ada hubungan darah. Tapi kalau nggak ada hubungan darah, maka tidak boleh saling mewarisi. Ya, nggak boleh saling mewarisi. Kalau bapaknya musyrik, anaknya Islam, kalau bapaknya meninggal, hartanya ya buat mereka. Kalau anaknya meninggal, hartanya juga buat orang beriman ini, anaknya tidak boleh bapaknya mewarisi dari anaknya yang muslim. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini di antara persaudaraan yang dipersaudarakan oleh Rasulullah antara orang Ansar dan orang Muhajirin. Ya. Dan lagi Ammar bin Yasir dengan Hudzaifah bin Yaman. Ammar bin Yasir dan Hudzaifah bin Yaman. Ammar bin Yasir orang orang Mekah yang disiksa bapaknya, ya. Yasir disiksa oleh orang Mekah. Ammar ini luar biasa orangnya. Abu Dzar Ghifari dengan Mundhir serta Ammar, dia dipersaudarakan dengan 2 orang. Kemudian Hatim bin Abi Balta'ah, ini salah misalnya, Hatim bin Abi Balta'ah dan Uwaim bin Sa'idah. Salman Al-Farisi dengan Abu Darda.
Salman Al-Farisi dari Persia kan, dipersaudarakan Abu Darda, orang Madinah. Beliau ini pedagang luar biasa. Itu pernah ada luar biasa ya, Salman itu mengunjungi Abu Darda, akrab karena mereka dipersaudarakan Rasulullah. Ngelihat Abu Darda ini kok kucel, kemudian bertanya sama istrinya, kenapa nih saudaraku kok kok begini ya. Suami dan istri kucel. Kemudian istrinya mengatakan, iya, sesungguhnya aku tidak pernah disentuh oleh saudaramu ini, Abu Darda ini. Tiap hari dia baca Quran, tiap hari dia qiyamul lail sampai subuh. Siangnya dia puasa. Akhirnya Salman nginep di rumah itu. Nginep. Ketika malam hari sudah sholat jamaah di masjid, Abu Darda mau bangun lagi, mau sholat sampai subuh. Kemudian Salman Al-Farisi bilang, Abu Darda tidur ya. Kemudian ketika sepertiga malam kedua, jam 12 malam atau jam 11 malam, bangun lagi mau sholat sampai subuh, tidur sama Al-Farisi, kamu tidur dia. Kemudian sampai malam baru dia bangun lagi mau sampai subuh dibolehkan, dua-duanya bangun qiyamul lail. Ketika siang hari, Abu Darda mempersilahkan saudaranya makan. Salman, silakan makan. Kenapa kamu gak makan? Aku puasa. Abu Darda ini sebelum ditegur sama Salman, tiap hari puasa dia. Tidak mau, kamu harus buka. Makanya sunnahnya juga, kalau ada orang tamu datang, tamu ini gak puasa, maka sunnahnya tuan rumah juga ikut makan bersamanya. Jangan sampai tamunya gak enak, sehingga dia melihat tamunya makan, yang punya rumah nggak makan, tamunya nggak enak rasanya. Termasuk sunnah mementingkan itu, ya, mementingkan saudaranya, nyameni. Akhirnya Abu Darda, kamu juga ikut makan. Itulah kejadiannya. Kemudian dilaporkan Rasulullah. Wahai Rasul, Abu Darda agak marah. Kenapa? Karena merasa dihalangi oleh saudaranya. Aku mau sholat nggak boleh, aku mau sholat nggak boleh. Kemudian aku mau puasa nggak boleh. Bagaimana? Salman benar, saudaramu benar. Nah, itu saudara begitu, tidak pernah membiarkan saudaranya dapat masalah. Ya. Karena apa yang dilakukan ini bahaya, lebih mementingkan dirinya daripada keluarganya. Sesungguhnya matamu punya hak, sesungguhnya kamu juga punya hak, sesungguhnya istrimu juga punya hak. Nah, ini kisah persaudaraan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Kemudian Bilal dan Abu Raihah Abdullah bin Abdurrahman Al-Khaisami. Ini sekelumit dan masih banyak lagi sebenarnya yang enggak ditulis di sini. Intinya adalah kehidupan orang-orang Muhajirin dan Ansar itu kehidupan seperti layaknya kehidupan saudara sekandung, bahkan lebih dari itu. Bahkan kisah yang lain ketika perang Tabuk, satu onta dinaiki 5 orang. Kalau ada saudaranya naik onta, yang lain jalan kaki nuntut ontanya. Gitu terus gantian sampai ke Tabuk. Hari ini, masya Allah, ini jarang hari ini begitu. Ya. Tapi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kita perasaan ya, bahwa kita ini adalah bersaudara, walaupun dipisahkan oleh geografi, walaupun dia beda suku, walaupun dia beda bahasa, beda aliran, beda kelompok. Kalau dia Muslim, maka itu adalah saudara kita. Nggak boleh kita mencela, nggak boleh kita saling membelakangi, nggak boleh saling hasad, nggak boleh mendolimi, nggak boleh merendahkan, dan nggak boleh melakukan apapun yang buat saudara kita ini merasa tersakiti. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.